Pemirsa, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi dampak sosial masuknya pembecak dari luar kota Jakarta? Saya akan membahasnya sore hari ini dengan Pak Nirwono Yoga, pengamat tata kota. Pak Yoga, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ayu. Dan kita juga sudah terhubung dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Pak Andriansyah. Saya ke Pak Andri dulu. Ini bagaimana kondisinya di lapangan, Pak Andri? Kabarnya ada ratusan pembecak dari luar Jakarta yang datang. Update-nya seperti apa? Saya luruskan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pak Gubernur itu hanya menata fakta yang ada di lapangan. Jadi beca-beca yang memang faktanya masih beroperasi ya di wilayah Jakarta, khususnya di bagian utara ya. Tetapi kami tidak ya menerapkan kebijakan untuk mengoperasikan ataupun menggunakan beca-beca yang baru. Itu oleh karena itu kami sudah sepakat nih ya dengan UPC, dengan Sebaja, dengan jaringan rakyat miskin kota untuk sama-sama mendata berapa sih jumlah becak sebenarnya yang ada di Jakarta. Karena memang mereka juga keberatan kalau seumpamanya ada pendatang-pendatang becak yang baru. Apalagi sekarang kan lalu. Kalau dulu mungkin belum ada online, belum ada angkutan sewa khusus online. Sekarang ini sudah ada yang namanya ojek online, sewa khusus online, kegiatan-kegiatan transportasi yang lain. Sehingga kalau seumpamanya ini dilepas tapi tidak ada kuota, pasti yang akan rugi justru para penarik becak yang memang existingnya sudah beroperasi di Jakarta. Nah, oleh karena itu kami sudah 1 minggu yang lalu sudah sama-sama bergerak nih, ya dibantu dengan aparat kelurahan dan kecamatan bersama-sama dengan UPC, ya bersama-sama dengan JRMK, bersama-sama dengan Sebaja melakukan pendataan. Berikut juga setelah kita lakukan pendataan, kita juga ya menggunakan stempel stiker. Sehingga inilah yang menandakan ya bahwa ya beca itu sudah terdata di DKI Jakarta. Nah, setelah kita mendapatkan data yang akurat, itu kita kunci. Nah, ini kita kunci juga merupakan kesepakatan dari kita semua yang melakukan pendataan. Nah, baru nanti ya akan kita bahas kemana ini, harus seperti apa. Apakah memang harus dioperasionalkan di perkampungan, apakah nanti akan alih profesi, apakah nanti akan dipergunakan di tempat-tempat wisata. Yang paling penting adalah kita menginventarisasi dulu data sebenarnya. Demikian. DKI Jakarta tentu saja disambut baik oleh pengayuh becak yang ada di... Oh, oke, masih dengan Pak Andri? Ya, silakan Pak Andri, silakan. Saya ke Pak Yoga. Iya, Pak Yoga ini kan... Ya, Pak Adriansyah dulu. Baik, Pak Andri. Silakan. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Tadi penjelasan saya sudah terdengar. Sudah Pak Andri. Oke, kita bisa menangkapnya ya. Ini adalah penataan becak dari yang cukup. Sudah ada saja. Ini kan disambut baik Pak Yoga oleh para pengayuh becak yang ada di Jakarta. Lalu sebenarnya bagaimana secara regulasi dan aturan? Ya, saya ingatkan ada 3 hal ya. Yang pertama, sampai dengan hari ini gitu ya, bahwa sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2007 pasal 29 di situ disebutkan di ayat 1 dan 2-nya bahkan dengan jelas bahwa setiap orang atau badan ya kan dilarang mulai merakit sampai dengan mengoperasionalkan becak. Artinya kalau kita berpegang terhadap aturan hukum tersebut, baik masyarakat, badan, bahkan harusnya pemerintah memahami aturan tersebut untuk menegakkan aturan. Itu yang pertama. Jadi bukan berarti kemudian kita tidak berpihak terhadap para pembecak, tetapi aturan hukum mengatakan begitu. Itu menurut saya yang harusnya kita taati dulu pertama. Kemudian kedua, saya apresiasi tentu dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di SUB ya, dengan teman-teman yang sudah mulai melakukan pendataan gitu kan.
taruhlah tadi katakan bahwa data sampai dengan sore ini tuh tercatat kurang lebih 1.300-an tukang becak. Nah, tadi yang menarik tadi Pak Kadis sudah menyebutkan bahwa salah satu yang coba ditawarkan yang justru saya akan dukung yaitu alih profesi. Nah, kenapa? Mestinya dengan data 1.300 ini merupakan angka yang kecil kalau ini kita ikutkan dalam poin ketiga yaitu program OKOC yang justru diusung oleh Pak Anies Sandi, yaitu bagaimana mereka targetkan dalam 5 tahun ke depan ini ada target 200.000 kewirausahaan yang baru. Nah, berarti per tahun kan 40.000. Nah, kalau 40.000 saja, tentu angka 1.300-an dari tukang becak yang akan kita alih profesikan dengan usaha baru merupakan angka yang kecil kalau targetnya setahun 40.000 gitu. Jadi menurut saya daripada membuka polemik baru, lebih baik dari hasil pendataan tadi segera saja kita ikut sertakan dalam program OKOC gitu kan, sehingga dengan demikian teman-teman di SUB sudah tidak perlu pusing lagi untuk tadi membuat rute baru, kemudian mendistribusikan becaknya, bahkan nanti supaya tidak melanggar hukum membuat aturan baru lagi gitu. Lebih baik tadi selesaikan masalah dengan tuntas. Menarik nih, nanti kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang kembali sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Saya ke Pak Andri dulu. Pak Andri, sekarang apakah sudah pengayuh becak yang ada di Jakarta yang sudah ditata oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sudah bebas untuk beraktivitas seperti biasa, tidak berkejar-kejaran lagi dengan Satpol PP, Pak Andri? Jadi begini, mungkin saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Nirwono tadi, bahwa memang betul kita ada Perda 8 tahun 2007 khususnya di pasal 29. Ya, tetapi Perda ini akan menjadi dilanggar apabila itu merupakan kebijakan baru. Ya, jadi yang tadinya tidak ada becak, setelah itu akan ada jadi becak. Nah, tapi faktanya apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa selama ini memang sudah ada dari zaman dulu nih. Ya, dari zaman dulu, dari zamannya Pak Basuki, Pak Jokowi, mungkin juga Pak zaman Fauji Bowo. Padahal perdanya itu sudah ada. Nah, oleh karena itu, ya Pak Gubernur ingin menata nih, ya menata. Apakah nantinya konsepnya dilegalkan? Apakah nanti alih profesi? Apakah nanti akan dioperasionalkan di tempat wisata? Nah, yang paling penting ya tahap awal yang saya katakan tadi di awal bahwa yang paling utama adalah kita mau tahu ini sebenarnya berapa sih jumlah ya becak yang beredar faktanya di lapangan itu berapa. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak menimbulkan ya sangka yang tidak bagus, kita melakukan pendataannya bareng-bareng. Nanti kita bikin berita acara, ya semuanya tanda tangan nih, dari Dinas Perhubungan tanda tangan, dari UPC tanda tangan, dari Sebaja tanda tangan, dari JRMK tanda tangan. Nah, itulah yang akan kita kunci, tidak boleh lagi ya, tidak boleh lagi nambah. Nah, setelah itu baru kita bahas kira-kira untuk kemana ke depannya untuk ya mencarikan solusi agar permasalahan ini segera selesai. Nah, permasalahannya terus gimana nih selama ini belum mendapatkan konsep ya. Memang faktanya dia juga tidak sudah beroperasi. Nah, memang kita selama ini belum melakukan tindakan, tetapi kita akan pikirkan tindak lanjutnya ke depan seperti itu. Baik, ini artinya masih bisa beroperasi ya sekarang. Pak Yoga, kalau kita lihat usaha dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata cukup baik. Ini para pembecak dipastikan memiliki KTP DKI Jakarta, lalu dipasang stiker khusus. Artinya ada pembatasan sebenarnya untuk becak-becak dari luar daerah untuk tidak datang ke Jakarta. Tapi ini kan dampak sosial, ada gula, ada semut gitu pasti, ya. Ini untuk mengatasi dampak sosial para pembecak datang dari berbagai daerah. Apa yang harus diperhatikan? Betul. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Adriansyah, menurut saya menarik. Pertama adalah yang akan ditata hanya becak yang sudah ada atau becak existing tadi kan, bahwa sampai dengan ada sekarang 1.300-an, berarti kita fokus ke situ gitu kan. Tetapi yang perlu dipertimbangkan juga bagaimana antisipasi Pemprov DKI untuk membatasi atau bahkan menutup kalau ada becak-becak dari luar gitu kan. Toh ternyata di lapangan sudah ada upaya-upaya dari luar daerah ya,
seperti daerah Indramayu, Garut gitu kan, Cirebon, Brebes yang juga sudah mulai dikabarkan mengirim becak ke Jakarta gitu. Nah ini kan nanti akan menimbulkan masalah sosial, satu. Kedua, dari 1.300-an, kalau memang tadi ber-KTP DKI gitu kan, ini tentu akan memudahkan karena mereka berhak untuk ikut serta dalam program OKOC tadi, untuk alih profesi. Betul. Gitu. Sehingga lebih baik kan ada program peningkatan kesejahteraan, lebih manusiawi begitu. Apalagi kalau kita bicara soal dengan adanya perkembangan transportasi berbasis online gitu kan. Kemudian banyak usaha-usaha baru yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para tukang becak ini begitu. Ini yang harusnya juga jadi pertimbangan. Oleh karena itu menurut saya juga dinas-dinas terkait tidak hanya Dishub tapi juga dinas-dinas contoh seperti dinas UMKM ya, koperasi dan UMKM juga memberikan masukan bagaimana membuka usaha baru bagi mereka gitu kan. Sehingga tidak hanya terpaku kepada pelarangan becak itu sendiri. Baik. Gitu. Baik, Pak Andri, terakhir pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perhubungan untuk menutup akses para pembecak dari luar Jakarta ini masuk ke Jakarta? Nah, jadi kan di sini ada PR2 nih. Ya. Satu, bagaimana mengupayakan untuk mengatasi pembecak yang existing. Yang kedua, bagaimana mengatasi serbuan becak dari daerah-daerah lain. Kita sudah untuk yang kedua, kita sudah tegas bahwa apabila ada serbuan becak-becak dari negara lain dengan sangat terpaksa akan kami tindak. Oleh karena itu dengan kesempatan dimanapun saya berada, saya katakan lebih baik nggak usah datang ke Jakarta daripada nanti dengan tegas kita tindak. Nah, salah satu upayanya kita sudah berkoordinasi kepada seluruh lurah yang ada di Jakarta untuk segera melakukan inventarisasi apabila ada becak yang tidak berstiker, becak yang penariknya tidak terdata. Nah, itulah yang akan kita lakukan penindakan secara tegas. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri, selamat sore. Terima kasih Pak Diansyah. Pak Yoga, ini terakhir, tadi sudah ada peringatan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih Pak Nirwono. Coba. Apakah ini efektif sama-sama untuk menghalau para pembecak datang ke Jakarta? Ya, yang perlu diingat kembali bahwa sampai dengan ini, sampai belum dicabutnya Perda nomor 8 tahun 2007, artinya becak masih ilegal di Jakarta. Itu satu. Artinya ini juga harus dipahami oleh semua pihak. Gitu. Walaupun tidak ditindak. Ya, walaupun tidak tindak, tapi semua harus disepakati bahwa ini belum cabut. Gitu. Artinya masih berlaku. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, pastikan bahwa data yang sedang dilakukan, berikan solusi dengan pasti bukan untuk menjadi tukang becak. Tetapi berilah usaha seperti tadi saya katakan program OKOC, kemudian silakan banyak usaha yang bisa dilakukan gitu. Intinya meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Baik, terima kasih Pak Yoga. Kita sama-sama menunggu bagaimana kelanjutannya. Dan pemirsa, verifikasi partai politik ke kantor DPP dimulai. Parpol apa saja yang dinyatakan lolos? Informasinya usai jeda berikut.